Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berjumpa pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam kejahilan menuju alam yang terang benderang dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eka Yanti dari Prodi Matematika. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari materi kuliah agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Zainuddin Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah inspiratif yang berjudul Seekor Sapi Betina. Namun, di sini bukan seekor sapi betina biasa, melainkan seekor sapi betina yang menjadi latar belakang dari nama surah Al-Baqarah yang merupakan surat terpanjang dalam Al-Quran. Dahulu kala di zaman Nabi Musa alaihi salam, hiduplah seorang saudagar yang sangat kaya raya namun tidak memiliki keturunan, sehingga seluruh harta warisannya akan ia berikan kepada keponakannya sendiri. Tetapi ia salah perkiraan, si keponakan bukanlah seorang pribadi yang baik, melainkan si keponakan menginginkan agar pamannya sendiri cepat mati agar harta warisannya cepat jatuh ke tangannya. Pada suatu malam, si keponakan membunuh pamannya sendiri dan kemudian meletakkan jasad pamannya di depan rumah seorang Bani Israel. Keesokan paginya, kebanyakan Bani Israel mengira bahwa si pemilik rumah adalah pembunuh dari saudagar kaya tersebut. Tetapi juga ada sebagian dari Bani Israel yang percaya bahwa bukanlah si pemilik rumah yang membunuh saudagar kaya tersebut. Sehingga terjadilah percekcokan dan pertengkaran. Kemudian ada seorang dari Bani Israel yang memberikan saran, "Mengapa tidak datang kepada Musa? Musa adalah utusan Tuhan," begitu katanya. Kemudian mereka pun berbondong-bondong datang ke kediaman Nabi Musa. Sesampainya mereka bertanya, "Musa, siapa yang telah membunuh saudagar kaya ini? Tanyakanlah pada Tuhanmu," kata mereka. Kemudian Nabi Musa pun berdoa dan kemudian Allah menjawabnya lewat perantara Nabi Musa. Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina. Namun, apa reaksi dari Bani Israel? Mereka malah tidak percaya dan menganggap bahwa Nabi Musa hanya mengolok-olok mereka. Padahal setelah banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar yang terjadi pada mereka saat bersama Nabi Musa, mereka tidak percaya. Padahal hal tersebut tidak akan pernah terjadi kecuali dengan kekuasaan Allah. Sehingga mereka pun kembali bertanya, "Sapi betina yang seperti apa? Kami masih belum jelas," kata mereka. Kemudian Allah pun menjawabnya kembali lewat perantara Nabi Musa. Sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, dalam artian yang sedang-sedang saja. Namun mereka pun kembali bertanya akan warna sapi tersebut. Kemudian lagi-lagi Allah menjawabnya, "Warnanya kuning, lebih tepatnya kuning tua, dan apabila ada seseorang yang melihatnya, maka hatinya akan bahagia." Namun mereka tidak puas, mereka kembali bertanya, "Sapi yang seperti apa? Kami masih belum jelas," kata mereka. Kemudian Allah pun lagi-lagi menjawabnya lewat perantara Nabi Musa. Seekor sapi betina yang tidak pernah diajak untuk mengairi sawah, tidak pernah diajak untuk mengairi tanaman, tidak memiliki cacat dan tidak berbelang. Mendengar hal tersebut, para Bani Israel pun merasa kebingungan untuk mencari seekor sapi betina yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Sehingga mereka pun mencari ke pelosok di Bani Israel dan kemudian menemukan seekor sapi betina yang memenuhi kriteria tersebut. Kemudian mereka pun menyembelihnya. Dan turun lagi firman dari Allah agar mereka menyembelihnya dan memotong salah satu bagian dari seekor sapi betina tersebut.
Setelahnya, mereka pun diperintahkan untuk mengumpulkan bagian dari sapi betina tersebut kepada si mayat. Dengan kekuasaan Allah, si mayat pun kembali hidup dan mengatakan bahwa pembunuhnya adalah keponakannya sendiri, bukanlah si pemilik rumah. Dari kisah tersebut dapat diambil dua hikmah. Yang pertama, sebanyak apapun peristiwa di luar nalar yang hanya terjadi dengan kekuasaan Allah yang terjadi pada suatu kaum, tetapi dalam kaum tersebut tidak memiliki akidah yang kuat, maka mereka tidak akan pernah mempercayai akan kekuasaan Allah. Dalam artian, akidah merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Jika kita ibaratkan dengan bangunan, maka akidah adalah fondasinya. Jika kita ibaratkan dengan tubuh manusia, maka akidah adalah jantungnya. Dan apabila kita ibaratkan dengan kehidupan manusia, maka akidah adalah ruhnya. Yang kedua, bertanya akan sesuatu hal yang belum kita ketahui itu boleh. Bertanya akan sesuatu hal yang masih belum jelas itu boleh. Tetapi bertanya akan satu hal yang sudah jelas, maka itu hanya akan menyulitkan diri kita sendiri. Sama halnya ketika kita menanyakan mengenai sifat-sifat Allah yang sudah jelas-jelas berbeda dengan umatnya, dan kemudian malah kita membanding-bandingkannya dengan sifat makhluknya, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan kesesatan dalam diri kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya segala kebenaran adalah milik Allah dan kesalahan milik saya pribadi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.